Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kami dari kelompok 12 kelas A dari mata kuliah Etika Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur yang beranggotakan Saya, Febi Anastia Eka Pradana, NPM 19010. saya Yariza Tasya Ferzia, NPM 19014. Dan saya Muhammad Rizwan, NPM 19020. Dengan dosen pengampu Bapak Tukiman Esos MSI, Bapak Ari Murti Kriswibowo, SIP MSI. Ibu Katrina Bataha, SAP MPA. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik mengenai etika profesi sebagai seorang perawat poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Yuk, simak videonya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral atau akhlak. Profesi adalah suatu jabatan yang menuntut keahlian, keterampilan maupun keilmuan tertentu. Dan etika profesi dapat dipahami sebagai suatu pedoman profesionalisme di dalam dunia kerja. Bagaimana cara kita bertindak dan berbicara ketika melaksanakan pekerjaan. Etika profesi memiliki tujuan untuk menjadikan seseorang lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, etika profesi juga menjaga kesejahteraan orang-orang yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian ada pun 4 prinsip kode etik profesi. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Setiap orang harus melaksanakan atau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu prinsip keadilan. Setiap orang atau setiap pekerja berhak menerima keadilan dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip otonomi. Setiap orang memiliki kebebasan dan juga wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu prinsip integritas moral, yaitu setiap orang memiliki sikap kejujuran dan juga moral untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Berikut adalah salah satu contoh etika profesi yang diterapkan di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Bersama salah satu narasumber perawat poliklinik UPN Veteran Jawa Timur, yaitu dengan Bapak Bayit. Di sini saya akan bertanya mengenai kode etik di poliklinik UPN Veteran Jawa Timur. Tanya Bapak, bagaimana kewajiban yang harus dilaksanakan perawat di poliklinik UPN Veteran Jawa Timur? Jadi seorang perawat itu sebenarnya tidak lebih merawat ya, lebih merawat dari segi kesehatan, mulai dari psikis, jasmani, rohani, semuanya itu dilakukan ya. Tapi di poliklinik UPN Veteran Jawa Timur ini karena terkait keterbatasan tenaga kesehatan, sehingga kadang perawat itu lebih menonjolkan dari skill, mulai dari memberikan perawat luka atau memberikan pengobatan secara pemberian obat, tapi pemberian obat itu tidak harus sesuai dengan diagnosa, tapi sesuai dengan gejala, dengan simptom. Jadi kita memberikan obat sesuai dengan simptom. Ya, pertanyaannya Bapak, apakah para pekerja di poliklinik UPN Veteran Jawa Timur ini sudah melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik? Enggak. Kami sudah melakukan kewajiban itu sesuai dengan tupoksi kami, dengan tupoksi sebagai seorang perawat. Dan untuk melaksanakan tugas sebagai perawat di poliklinik ini, apakah dapat kode etik di profesi perawat? Kode etik semua profesi sebenarnya harus ada, termasuk dari perawat itu ada kode etik. Misalnya kita merawat pasien itu lebih mengutamakan dari urgensinya. Urgensi dalam arti lebih parah mana, walaupun dia itu datangnya lebih akhir, tapi urgensinya lebih urgensi si terakhir itu. Jadi kami lebih mementingkan yang urgensi daripada yang cuma penyakit yang biasa. Kemudian, apakah para pekerja sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kode etik? Sesuai dengan kode etik kita tidak melakukan seperti itu. Kemudian, bagaimana
bagaimana untuk larangan yang diterapkan poliklinik UPN Federasi Jawa Timur ini untuk para pekerja politik? Larangan itu yang lebih diutamakan adalah tidak membedakan siapa orang itu dan siapa dan penyakit yang mana yang lebih utamakan, itu aja. Jadi kita lebih kemanusiaan sehingga kita tidak membedakan mana mungkin orang itu pejabat atau bukan pejabat pun, itu yang perlu kita tekankan. Kemudian yang terakhir, apa konsekuensi yang akan diterima jika bekerja di poliklinik itu melanggar kode etik? Fungsinya itu sebenarnya kami mungkin kalau ada yang seperti yang melanggar kode etik itu mungkin akan ditegur terlebih dahulu. Beberapa kali ditegur, kalau memang tidak ada perubahan atau segala macam mungkin secara tertulis, mungkin kalau memang tidak ada perubahan masih tetap melakukan, kita ajukan ke bagian. Terima kasih Pak. Terima kasih atas Oke, sama-sama. Ya. Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya perawat atau profesi perawat di Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur memiliki kewajiban dalam merawat kesehatan psikis, jasmani, dan juga rohani. Kemudian kekurangannya yaitu Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur memiliki sedikit tenaga kesehatan sehingga lebih mengedepankan skill dalam mengobati luka dan juga merawat. Namun dalam memberikan obat tidak harus sesuai diagnosa, namun juga harus sesuai dengan gejala. Adapun kode etik yang dimiliki oleh perawat Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur yaitu perawat akan merawat pasiennya berdasarkan urgensi, di mana ketika ada pasien yang pertama tidak memiliki urgensi yang lebih penting, dan ketika ada pasien yang kedua datang dan memiliki urgensi yang lebih penting, maka perawat akan mendahulukan pasien yang kedua. Selanjutnya, perawat Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. Kemudian, adapun larangan-larangan yang tidak boleh diterapkan oleh perawat Poliklinik UPN Veteran Jawa Timur, yaitu perawat tidak boleh membeda-bedakan seseorang dari segi apapun. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Etika Administrasi Publik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.